Pecak ikan dan terong yang pedas wanginya tuh dia seger ya, karena salah satu yang utama ini ikannya teksturnya lembut, pakai terong juga udah pasti cocok, yang bikin si bumbu pecaknya ini tuh dia makin ngeresep. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pecak ikan dan terong yang pastinya versi praktis ya. Yang biasanya kan pakai ikan lele utuh, nila utuh. Nah di sini aku pakai ikan file yang biasanya tuh kita sering nyetok di dalam freezer ya. Ini aku pakai ikan dori dan juga terong. Nah kalau dulu-dulu mungkin aku kalau makan pecak di restoran itu tuh biasa keluarnya warna merah, jadi kayak sambal dadak aja, lebih cair ya, terus ditaruh di atas ikan atau lauk lainnya. Nah cuman kali ini aku mau bikin yang versi putihnya ya, yang pakai santan, dan rasanya juga ini nggak kalah nikmat. Kalian bisa coba bikin di rumah, bikinnya juga praktis. Oke, yang pertama ini untuk ikannya aku pakai file dori ya, alias ikan file patin yang sudah diolah, biasa dijual dalam keadaan frozen. Dikenal dengan nama ikan dori ya, tapi berbeda dengan ikan jondori yang biasa ada di negara barat. Supaya lebih beraroma dan juga warnanya lebih keluar, ini aku pakai bumbu marinasi serbaguna ya, yang biasa buat ungkep ayam, tahu, tempe, ikan dan lain-lain. Cuman kalau kalian nggak ada, ganti aja pakai garam, merica gitu juga nggak masalah. Tepung maizena supaya ikan dorinya ini dia nggak hancur. Pelengkapnya juga ini ada terong. Kalau kalian cuma mau pakai salah satu, mau ikan doang, terong doang juga itu bisa. Bahan-bahan sambal pecaknya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai rawit hijau, cabai rawit merah. Kalau nggak mau terlalu pedes, cabai rawitnya ini sebagian kalian ganti dengan cabai merah keriting. Lalu kita akan pakai terasi serta santan. Ini aku pakai santan instan, jadi pakainya tuh jangan kebanyakan. Nah ini bahan-bahan opsional yang lebih untuk aromatik. Ini ada kencur. Kalau lagi nggak ada kencur, bikin nggak apa-apa, tetap enak. Daun kemangi juga sama buat aroma. Kalau lagi nggak ada nggak masalah. Dan juga jeruk limau ini buat nambah segernya. Oke, langsung aja. Ini yang pertama ya. Di sini aku pakai ikan file dori alias patin. Kalau mau pakai ikan utuh seperti lele, ikan nila, mujair dan lain-lain juga bisa, sama, nanti tinggal digoreng aja. Ini ikannya udah potong-potong. Aku mau marinasi pakai bumbu racik serbaguna ya, yang biasanya buat ungkep ayam, ikan, tahu, tempe, yang kuning ada ketumbarnya. Jadi ini udah wangi. Kalau nggak ada bumbu racik serbaguna bisa dibumbuin aja pakai garam, merica, bubuk kunyit kalau ada, dan juga ketumbar. Nah kalau udah diaduk, ini aku mau tambahin sedikit maizena. Ini tujuannya pada saat digoreng tuh si ikan dorinya nggak terlalu menyusut, karena ikan dori itu kan kandungan airnya tinggi ya, dan juga nggak gampang hancur. Tuh, ini diaduk asal aja kayak gini. Siapkan minyak secukupnya. Lalu kita goreng. Ini dibiarkan di satu sisi dulu, baru nanti kita akan balik. Siapkan juga terong ya, kalian potong-potong aja sesuai selera. Kalau wajannya muat, ini kita bisa goreng sekaligus. Kalau wajannya nggak muat ya berarti secara bergantian. Tuh ya, ini si lapisan tepung maizenanya tuh bukan bikin dia jadi kayak ikan goreng tepung, tapi dia cuman kasih lapisan tipis aja di luar. Ini pastinya bikin ikannya jadi nggak gampang hancur, dan juga nanti pada saat dimasukin ke si pecaknya itu ya, dia bakal ngeresep banget nih. Ini enak banget. Dibolak-balik sama terongnya juga ya. Kalau misalnya udah matang, ini tinggal kita tiriskan ya. Sisihkan sebagian minyaknya. Lalu selanjutnya ini yang untuk bahan-bahan sambalnya ya. Ada kemirinya, jangan lupa digeprek dulu biar matang merata. Cabai rawit hijau, cabai rawit merah masuk, bawang putih, bawang merah masuk, dan juga ini terasinya ini udah aku bakar ya. Kalian kalau mau pakai terasi yang bubuk atau terasi lain juga silahkan. Ini kita akan masak, nggak usah sampai mateng banget, nggak masalah, yang penting wangi dan juga pinggir-pinggirnya tuh kecoklatan kayak gini. Nah kalau udah, pindahkan ke ulekan. Kalau kalian nggak ada ulekan, mau pakai chopper juga silahkan ya. Nah untuk kencurnya ini opsional ya, kalian bisa tambahin dalam keadaan mentah kayak gini, tapi kalau lagi nggak ada kencur, mau di skip juga nggak masalah, rasanya bakalan tetap enak. Bumbu-bumbunya ini ada garam, penyedap, gula, lalu tinggal kita haluskan. Ini yang wajib sampai halus pastinya si kencurnya dan juga kemirinya ya, tuh dia nambah rasanya tuh jadi lebih medok. Untuk bawang-bawangan sama cabenya nggak usah terlalu halus juga, nggak masalah. Nah ini kalian cicipin ya, seperti biasa gurihnya harus berasa, ada sedikit manis juga. Selanjutnya ini kita akan campur dengan santan. Kalau kalian pakai santan UHT yang kemasan itu siap pakai ya, jadi aku nggak masak lagi.
Cuman memang nggak boleh pakai kebanyakan, nanti malah jadi enek ya, overpower. Ini aku pakai cukup sekitar 1-2 sendok makan yang kita akan campur dengan air minum ya, air panas yang dari dispenser juga boleh. Tuh, ini airnya aku pakai agak banyak karena nanti udah pasti si kuah-kuahnya ini tuh dia akan meresap ke ikan dan juga ke terongnya ya. Ini diaduk rata, dicicipin lagi, mungkin kalau masih ada kurang gurih dan lain-lain kalian bisa koreksi rasa. Terong masuk, tinggal dibejek-bejek, ikannya juga sama, tinggal kita bejek-bejek kayak gini. Untuk pelengkapnya ini aku pakai daun kemangi, kalau nggak ada nggak masalah, dan juga supaya makin segar, jangan ketinggalan jeruk limau. Ini pedas wanginya tuh dia masih seger ya, karena si sambelnya juga ini kita cuma masak sebentar, kencurnya juga aku ulek dalam keadaan mentah ya, jadi seger. Terus juga ada creamy dari santan, tapi bukan yang terlalu berat. Makanya tadi wajib kita campur pakai air kalau kita pakai santan instan. Ini walaupun sama-sama pakai santan, tapi cita rasanya tuh beda banget sama opor, gulai, dan kawan-kawan ya, karena metode masaknya juga yang berbeda. Nah, salah satu yang utama ini ikannya. Untuk dari rasanya kan tadi pakai bumbu instan ya, jadi udah pasti wangi, berasa juga. Lalu di sini ini kita pakai ikan dori ya, teksturnya lembut, cocok karena dia digoreng dulu, jadi ada lapisan kulit luarnya yang bikin si bumbu pecaknya ini tuh dia makin ngeresep. Supaya makin lengkap pakai terong juga udah pasti cocok ya. Terong itu kan dia juga sama ya, berongga-rongga. Jadi kalau kita bejek, nah si bumbunya itu benar-benar dia meresap semua ke dalam. Jadi hidangannya ini tuh lengkap banget ya. Udah ada ikan, udah ada terong. Mau makin seger bisa pakai daun kemangi, tapi kalau kalian nggak pakai juga nggak masalah. Oh ya, selain pakai ikan, kalau kalian mau pakai terong doang atau mau ditambahin sama udang yang udah digoreng kering gitu, digabungin ke sini juga itu bakalan nikmat banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cooktex dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.